Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalata ilal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'ud darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'ullahil mursalin wa awliya'is salihin wa ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil 'ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa maulana ar-rasulul aminil habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, betul-betul suatu kesyukuran kehadirat Allah, keharibaan Allah, kita diberi taufik yang sangat mahal, yaitu duduk di rumahnya Allah, beribadah, dilanjutkan dengan mendalami syariat-syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu nikmat yang sangat langka. Biasa majelis taklim ini maghrib isya. Masjid Al-Muttaqin ini beda, masjidnya subuh. Jadi kalau tidak punya prepare iman yang kuat, mental Islam yang tebal, wah susah, tidak lulus memang, mesti tidur di atas kasur. Salawat serta salam, rahmat, ta'zim kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab beliaulah kita mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Jadi di sini kita diangkat tema tasawuf. Tasawuf itu sering dapat tuduhan-tuduhan tidak bagus. Walaupun memang ada orang-orang yang mengataskan nama tasawuf yang menyelewengkan ini untuk kepentingan dunia, hawa nafsu. Tetapi tasawuf itu sendiri kalau kita lihat dari mata air sumber Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dari kitab-kitab para ulama yang otoritatif, maka kita temukan tasawuf itu Islam itu sendiri. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Abu Hafs Abdul Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq. Beliau meriwayatkan hadis, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika itu kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba ada orang. Ini dalil yang menunjukkan bahwa memang di antara ajaran Islam itu adalah ngaji rasa. Ngaji tasawuf ini menata perasaan, menata batin supaya lurus ingat Allah, zuhud kepada dunia, kemudian takut kepada akan dosa-dosa. Ini sifat hati ini. Karena di dalam Al-Quran, sebelum kita lanjutkan hadis tadi, wadharu zahiral itsmi wa batin. Sebagaimana ini masjid, kita punya zahir harus dikasih bersih, sawang-sawangnya, cat-catnya, maintenance-nya, ini lampunya ada yang mati, AC-nya, ada juga yang batin, semennya keropos tidak, kemudian genteng-gentengnya yang tidak kelihatan. Kata Allah, jauhi itu dosa dua-duanya. Dosa yang kaitannya dengan zahir syariat, khilafus syariat. Dosa yang kaitan dengan hati, ujub, riya, sum'ah, sombong, mau didengar, egois, mau dilihat, cinta popularitas. Ya.
bakhil, ya, mabuk dunia. Itu tidak kelihatan. Dohirnya orang di masjid semua sama, tetapi tingkat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Gara-gara batin ini, sifat tasawuf, rasa hati dalam ini, itu yang memberikan orang beda di sisi Allah. Makanya para sahabat itu pas ditanya, apa bedanya sahabat sama kita? Sama aja manusia. Makan, minum, nikah, kerja, bertani. Tapi Nabi bilang tidak. Mereka infak satu mud saja, satu genggam gini, seperti kalian infak gunung emas Uhud. Kenapa beda? Padahal manusia, sama-sama ciptaan Allah. Nabi bilang tidak. Dzalika bi annahum arghabu lil akhirah wa zahadu fid dunya. Bedanya ini letaknya ini. Bedanya sahabat dengan kita adalah di dalam hati mereka lebih cinta akhirat melebihi kalian dan lebih zuhud dengan dunia melebihi kalian. Ini sama. Yang kaya raya ada Abdurrahman bin Auf. Jadi tasawuf ini tidak ada kaitannya. Laisa tasufi man labisa suf. Kata ulama, bukan tasawuf itu yang compang-camping, yang udah tidak mandi, bukan. Tidak ada kaitannya. Tasawuf ini akhlak Rasulullah, sifat batin Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba ini kurikulum tasawuf ini dasarnya, asasnya, dalilnya itu kisah ini Sayyidina Umar di dalam kitab Arba'in Nawawi. Tiba-tiba ada laki-laki syadidu bayadis siyab, yang mana pakaiannya putih sekali, syadidu sawadis sa'ri, rambutnya hitam sekali, ganteng. La yura bi alayhi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Orang tidak tahu tiba-tiba datang, dan sahabat satu pun tidak ada yang kenal siapa ini tiba-tiba. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tiba-tiba dengkulnya ini saking sopannya, adabnya ini, dengkulnya ditempel dengan dengkul Nabi. Jadi kayak duduk tawarruk tasyahud itu ditempel dengan dengkulnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akhad wa wada'a kaffayhi ala jambayhi. Tangannya ditaruh di atas pahanya. Coba kita bayangkan, duduk dengkul ketemu dengkul, tangannya pegang pahanya baginda Rasulullah. Nah, kemudian disitulah ada tanya jawab yang sebenarnya Nabi dites. Mal Islam, apa itu Islam? Tanyanya laki-laki tadi. Nabi jawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam 5. Nabi jawab. Setelah Nabi jawab, shadaqta. Betul ki? Ini Sayyidina Umar yang riwayatkan. Ini dia bertanya, dia yang betulkan. Berarti ini tidak sembarang ini membetulkan Nabi ini. Betul ki Nabi. Shadaqta. Lanjut, mal iman. Maka beliau jawab, antuk minabillah. Iman itu apa namanya? Beriman, yakin kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu iman akan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada utusan-utusannya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir dan ketentuan Allah, semua yang baik yang buruk dari Allah. Shadaqta, betul. Tambah, enggak sembarang ini. Nabi ditanya, Nabi diiyakan, berarti dites Nabi ini. Maka kata para ulama, ini dua dalil tentang kurikulum tarbiyah syariat dan tarbiyah akidah. Tarbiyah syariat itu seputar ubudiyah, sholat sunnah, nawafil, fardu, korban sunnah, korban wajib, korban makruh, korban daksah, seputar ibudiyah, muamalah, muasyarah, munakahah, dan jinayah, ibadah. Kemudian bagaimana transaksi kita, pergaulan sosial kita, dan hukum pidana dan pidata dalam Islam. Islam itu udah masuk di dalam antasyhadu alla ilaha illallah.
Yang iman ini khusus keyakinan. Ini lain dengan tasawuf. Akidah ini lain dengan tasawuf. Akidah ini keyakinan. Keyakinan itu ada rambu-rambunya, tidak boleh kita beda. Semua orang Islam harus sepakat ini. Wajib orang mukallaf harus sepakat urusan rukun iman, rukun Islam. Syariat dan akidah ini tidak ada beda, tidak ada yang usuluddin, namanya usul. Apa itu? Ya, rukun 6 ini. Sifat-sifat Allah, sifat wajib, jaiz, mustahil, sifat wajib Rasul, jaiz, mustahil, wajib. Nanti kita akan bahas sama-sama di kesempatan berikutnya. Tentang malaikat, tentang para ulama, tentang hari akhir. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini dalilnya tasawuf. Wa mal ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik itu apa? Maka Nabi bilang, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kalau kita ibadah, menghamba, beribadah kepada Allah, itu rasakan kita melihat Allah. Rasakan. Nah, ini main rasa ini. Ka'annaka, seolah-olah. Kita tak seolah-olah, tidak mungkin kita melihat Allah. Nanti di akhirat iya, di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti orang iman kayak bapak-bapak insyaallah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin. Wajahnya bercahaya dan diizinkan kuat melihat zat Allah bila kaifin wala misal. Tetapi di dunia tidak bisa. Karena mata kita tidak kuat. Sebagaimana ayat Nabiullah Musa minta melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani, walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ketika Nabi Musa ingin izin mau lihat Allah, izin mau melihat Allah, maka beliau mengatakan tidak bisa. Karena mata sekarang di dunia tidak kuat kita. Baru tajallinya Allah, manifestasi. Apa manifestasi? Intisarinya Allah, percikan nurnya Allah saja. Nabi Musa yang terkenal Al-Qawiyul Amin mental, pingsan. Fakharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala tubtu ilaika wa ana awwalul kapok tobat, mak tobat. Saya betul tidak kuat. Jadi iman itu dengan makrifat, dengan sifat-sifat Allah, dengan ciptaan-ciptaan Allah. Tidak bisa kita kasat mata, tidak bisa. Tidak kuat ini mata kita ini. Nah, makanya kata Allah, tasawuf itu merasa bahwa setiap kita ibadah di hadapan Allah. Ka'annaka tarah. Insyaallah. Jadi ibadah itu urusan musyahadah, musyahadatul qulub. Hati ini dilatih bagaimana betul-betul bukan cuma takbir, sujud, bukan rutinitas itu dia panggil, enggak. Tapi rasanya kita lagi sowan kepada Allah. Kita bayangkan aja kalau kita menghadap orang tua, tabe, masya Allah, dengan perasaan yang ta'zim, dengan bos, dengan presiden, tambah lagi, dengan raja Arab misalnya. Nah, kita berhadapan dengan malakul muluk, syahansyah, raja di raja. Maka perasaan ini yang dilatih di dalam ilmu tasawuf supaya kita ini ibadah betul dengan merasakan musyahadah seperti di depan Allah. Bahkan ada levelnya. Nabi bilang, fa illam takun tara, kalau belum sampai di level itu belum terasa Ustaz. Saya biasa. Belum, berarti hati kita masih keras, masih belum lunak. Maka Nabi udah bilang, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat rasa hati, melihat Allah langsung, seperti sowan di depan Allah langsung, rasakan bahwa Allah yang lihat kita. Nah, ini agak ringan. Namanya maqam muraqabah, kata para ulama tasawuf. Maqam muraqabah ini, kita ini beribadah, entah itu sholat, entah itu korban, ibadah semua, perintah Allah ibadah, dakwah, entah itu seperti ini kita ngaji, duduk di majelis ilmu.
itu rasanya seperti kita yang diawasi. Lebih tinggi mana Pak kira-kira Pak? Kita jawab bapak-bapak, ibu-ibu. Lebih tinggi menghadap atau diperhatikan? Lebih enak mana kira-kira? Diperhatikan. Kalau diperhatikan kita dilihat, kita dicari. Ini level bawah ini. Kita masih diajak, dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Masya Allah. Kita kadang kayak gini di majelis taklim, tapi perasaan kita yang lihat ini bukan orang, yang lihat Allah. Jadi hatinya harus lurus, hatinya harus bersih, niatnya harus sahih. Nah, ini namanya maqamul muraqabah. Kata para ulama, Syekh diantara yang tafsirkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abdul Aziz bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh At-Tabari, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Imam Ghazali Hujjatul Islam. Orang-orang suf awal dalam urusan tasawuf ini ada kurikulumnya juga. Syekh Bishr bin Haris Al-Hafi, diantaranya juga Syekh Abu Yazid Taifur Al-Bustami, Ibn Isa Al-Bustami. Ada kurikulumnya. Jadi setiap genre ilmu itu dalam Islam ada spesialis-spesialisnya. Kalau urusan fikih, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Urusan qiraah, Hafiz bin Asim. Qiraah kita itu banyak juga Pak, spesialis-spesialisnya. Yang kita pakai Quran Hafiz bin Asim. Begitu juga urusan thariqah, urusan tasawuf, urusan ngaji rasa. Kan ngaji ini ada dua Pak, ada ngaji bahasa, ada ngaji rasa. Ngaji rasa. Kalau ngaji rasa ini yang dicek bukan lidah, bukan mata, bukan kecerdasan. Ini cek hatinya. Nah, maka kata para ulama, masdarut tasawuf Rasulullah SAW. Sumber tasawuf itu Rasulullah. Kadang tasawuf ini selewengkan, yang bisa terbang, yang punya karomah. Ya, termasuk hadiah oleh Allah orang yang syariatnya itu kuat, pegang Rasulullah, ittiba'us sunnahnya kuat, adalah karomah. Tapi bukan itu. Nah, suatu ketika zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu, beliau dibilang, oh itu wali kutub itu. Ketika dia lihat, oh saya mau lihat, saya mau berguru. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini termasuk, Masya Allah, kutubul aqtab, saf awal pemimpin para ahli tasawuf. Maka dia datangi. Ketika dia datang, ternyata ini orang di masjid meludah. Oh, katanya bukan. Kalau memang wali, pasti dia ikut dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi syariat Rasulullah ini adalah satu-satunya pintu, wusul istilahnya, futuh. Satu-satunya pintu yang bikin kita sampai dekat ya kan. Kalau tidak tanpa pintu Rasul, bukan itu. Cuma ngaku-ngaku. Tapi tasawuf itu kurikulum Islam. Al-ihsan itu, al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tasawuf itu betul-betul menyembah Allah, rasa melihat Allah, atau minimal kita lah dilihat Allah. CCTV. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi. Jadi kalau kita mengamalkan ayat ini, kita sudah melangkah itu. Oh, sudah mulai. Kayak begini. Masya Allah, Allah lihat saya sampai sholat isyraq, menghafalkan sunnah Nabi. Jadi istilah waliullah itu bukan istilah dibuat-buat, istilahnya Allah langsung. Ala inna awliya Allah, kekasih-kekasih Allah itu apa? Siapa? Nah, langsung Quran ini. Alladzina ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang selalu happy, tidak ada susahnya di masa lalu atau urusan akan datang. Karena dia sudah merasa ini dia dekat, diawasi oleh Allah. Wallahu yatawallas sholihin, wallahu khairun hafidha wa huwa yatawallas sholihin. Yang berikutnya habis itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang sama Allah bagus, sesama manusia berakhlak. Nah, dua itu Pak. Imam Sahal At-Tusturi termasuk figur tokoh dalam ulama di awal-awal abad salaf, namanya Sahal At-Tusturi.
qaddasallahu sirrah. Itu tasawuf itu apa? Husnul khuluq wal khasyya 'anil khaliq. Tasawuf itu sama orang berakhlak. Di antara akhlak itu mengalah. Al-ithar fid dunya matlub wa fil akhirah makruh. Kalau urusan dunia ngalah, ambil mie kita mie. Ini daging, kita mie. Kita belum dapat. Mau ke double, ambil mie. Urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, majelis taklim yang korban, majelis zikir, sholat jamaah, maka enggak boleh. Kadang sering masih saya lihat itu kalau orang wudu mengalah, kita duluan. Oh, enggak boleh. Kalau urusan akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu rumus kaidah dari ulama usul fiqh. Al-ithar bid dunya matlub wa bil akhirah makruh. Kalau urusan dunia ngalah. Dalam Quran akhlak seperti ini sahabat diceritakan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat betul-betul mengalah sampai udah mau sekarat. Kita sudah sering dengar kisah masyhur ya Pak ya. Sahabat sudah mau mati, keliling kepala kambing sampai putar. Kita mau duluan ke sampai orang pertama yang ngasih terima lagi itu kambing. Ini kepala yang saya kasih. Nah, ini namanya akhlak. Jadi kalau tasawuf tapi keras, saya belajar thariqah, tasawuf, tapi keras ngomongnya, suka nyala-nyalakan orang, suka suudzon, belum. Kalau dia baik, bahkan kepada orang kafir dia husnudzon. Kita tidak tahu akhirnya hidupnya bagaimana. Kalau yang mati jelas. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggal pamannya, paman dik, bukan ayah. Ayah ibu para nabi itu sampai ke atas orang bertauhid semua, orang iman. Pamannya Nabi Azar wafat, sudah tidak didoakan lagi. Sudah musuh Allah. Tapi selagi orang masih bernafas di dunia ini, kita tidak tahu. Bahkan orang Israel, kita tidak tahu. Kita tetap ada hati kecil kita. Ya Allah, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita tidak husnudzon sampai kepada orang kafir. Nah, maka ini krisis tasawuf. Kadang orang orientalis itu suka fitnah itu supaya orang Islam tidak memahami ini. Batin, kurikulum batinnya orang Islam, ensiklopedia batin orang, perasaan orang Islam itu diramu dalam ilmu tasawuf. Maka orientalis selalu fitnah. Itu tasawuf itu apa ya itu? Cuma itu menghayal, takhayul. Fitnahnya itu Pak. Bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Masya Allah. Itu hati-hati Pak. Itu propaganda Barat, musuh-musuh Islam supaya kita itu tidak membersihkan hati. Baginda Nabi, hasil doanya Nabi Ibrahim pernah minta ada utusan Allah yang selalu membersihkan hati manusia, tazkiyah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, coba ya Allah, saya punya mau keturunan, padahal ini Nabi Ibrahim dengan Rasulullah ribuan tahun. Sebagian kalau di sejarah Al-Bidayah wan Nihayah kurang lebih Nabi Ibrahim dengan Rasulullah itu 2500 tahun. Kalau dihitung-hitung menurut riwayatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya Nabi Ibrahim doa di Ka'bah, ya Allah, saya mau satu rasul ya Allah, yatlu alaihim ayatik, yang mana rasul ini selalu membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu dan hikmah. Terakhir, wa yuzakkihim, dan Rasul ini selalu mengajarkan membersihkan jiwa mereka masing-masing. Nah, jadi kurikulum ternyata betul Nabi bilang ana da'watu Ibrahim dalam hadis Bukhari. Saya ini hasil doanya Nabi Ibrahim, kakekku dulu. Nabi Ibrahim, Rasulullah itulah yang mengajarkan tazkiyah. Itu nama lain, tasawuf, tazkiyah, thariqah. Kenapa namanya thariqah? Di dalam Al-Quran dijelaskan gimana? Alat tariq wa allaw istaqamu alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Surat apa itu? Banyak santri ini. Surat apa itu, Pak Ustaz? Wa allaw istaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
Kalau kalian itu betul-betul terus di dalam thariqah. Thariqah ini dibimbing, bukan sembarang bukan sendiri kita menghayal, enggak. Ada syekh, alim, arif, muttasilus sanad, thiqah, dhabit, dia ngerti betul kurikulumnya, bukan sembarang ngarang, harus ada istidlalnya. Memang betul-betul orang ahli rohani dibimbing, itulah kurikulum. Bukan sendiri, kok sendiri itu namanya bersemedi, menghayal, meditasi. Beda, ini beda, kurikulum Islam ini beda. Semua ada sanatnya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada rantai kurikulum, sanat istilahnya dalam Islam, semua orang akan bicara sembarangan, seenak nafsunya sendiri, logikanya sendiri. Makanya Imam Mujahid mengatakan harus ada sanad. Belajar tasawuf ini ada sanadnya. Kami dulu, dan ada kurikulumnya dari bawah ayuhal walad, al-arba'in fil usul, Imam Ghazali, termasuk pelajarannya Durratun Nasihin di Khatib Syirbini. Naik lagi kitab namanya Al-Madzahib An-Naqsyabandiyah, Tanwirul Qulub. Naik tebal-tebal Ihya Ulumuddin. Kalau kurikulum kuliahnya ada juga Ithaf Sadatil Muttaqin. Karena orang ada musuh-musuh Islam bilang, oh itu kitab Ihya itu hadis dhaif. Ternyata Al-Imam Al-Murtado Az-Zabidi, seorang ulama besar, Al-Hafidh, pakar hadis. Ternyata semua hadis-hadis dalam Ihya sahih semua. Masya Allah. Jadi hati-hati kalau dengan tuduhan-tuduhan itu kita cross check dulu sama ahlinya. Nah, ternyata kurikulum tasawuf itu ada sejak zaman Nabi dan absah riwayatnya dijaga sampai sekarang. Masya Allah. Kita ngaji ini masih ta'aruf, muqaddimah. Tasawuf itu ajaran Rasulullah SAW, amalan para sahabat. La asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam Al-Quran, orang yang menjaga thariqahnya, sifat hatinya, sifat batinnya, berguru dengan baik, berkhidmat dengan para ulama, orang-orang soleh, maka itu nanti kata Allah, ma'asqainahum ma'an ghadaqa. Hidup itu kalau ada murabbir ruh, ada murabbinya, nanti hidupnya itu berkah. Oh jelas, oh ini di istikharah ini Pak, jangan mikir ini, dibimbing, ini lagi amalannya, ini lagi. Kalau ada murabbi guru ulama, maka kita akan kenal Allah. Allah ini terlalu berat, Pak. Tidak bisa kita pegang Quran kita tidak paham nasakh mansukhnya, muqayyad mutlaknya, asbabun nuzulnya, bingung baca hadis, kembali Quran hadis, coba mikir baca. Apa kita tahu ini artinya apa? Nahwu sorofnya bagaimana? Balaghahnya bagaimana? Ini asbabul wurudnya, deskripsi hadisnya bagaimana? Harus dipelajari semua itu, Pak. Nah, ini kalau kita punya guru mursyid, orang yang faham betul-betul, Masya Allah, melewati jenjang-jenjang yang kredibel, mu'tabar, yang otoritatif, betul. Nah, ini nanti insya Allah kita dapat siraman rohani yang diserap, disedur dari ajaran Rasulullah SAW. Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun generasi itu generasiku, zaman Rasulullah, zaman baginda Nabi, khulafaur rasyidun. Summal ladzina yalunahum, tabi'in, era 200 Hijriah. Summal ladzina yalunahum 300. Nah, inilah yang menggagas kurikulum dan tidak bisa akan sirna sebagaimana Quran, karena intisari Quran diantaranya ajaran untuk kita bertasawuf, terus membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, qalbu sanubari kita. Itu dari Quran. Sedangkan Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran itu sudah dijanji Allah tidak akan seleweng. Begitu juga kefahaman-kefahaman, ajaran-ajaran dalam Al-Quran, di antaranya tasawuf, insya Allah juga tidak akan sirna. Terus Pak, ada itu orang. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, apa itu zikir Allah. Sebagian itu Ustadz kurang ngajinya, kurang lama. Apa itu Allah itu? Zikirnya tidak ada dalilnya itu. Ternyata di dalam Al-Quran sudah jelas. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat. Ketika Allah zikirnya saja, disebut nama Allah saja, ismul dzat, istilah para ulama tasawuf, maka dia akan rasakan bagaimana hatinya menjadi tenang dan orang kafir takut, berwibawa. Orang itu kalau sudah zikirnya kuat, menyentuh jiwanya, spiritualnya, oh itu ada karisma tersendirinya itu. Masya Allah, katanya begitu.
kata Quran. Kemudian di dalam hadis juga diriwayatkan, dikuatkan, la taqumus saah, tidak terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang menzikirkan di atas bumi Allah Allah Allah. Ada yang lisan tadarru jahra wa khufiyah. Ada yang keras, ada yang dalam hati. Dalilnya Quran juga. Para ulama istinbatnya itu dari hadis. Khairu dzikri khafi. Sebaik-baik zikir itu yang tipis. Jadi jangan sama kita ini kurang literasi aja, Pak. Sedikit-sedikit salah itu, enggak ada. Dua-dua opsional itu, Pak. Zikir keras ada dalilnya, di sirri bahkan yang enggak bersuara ada dalilnya. Khairu dzikril khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik zikir yang pelan. Dan sebaik-baik rizki adalah yang cukup. Jadi kita ini kalau banyak literasi, sering duduk di majelis ilmu, di dengan para alim ulama, nanti itu tahu, oh ada di kita yang kurang baca, kita kurang mutolaah dengan literasi khazanah Islam. Masya Allah. Jadi insya Allah semoga sesi tanya jawab dulu insya Allah. Ada yang bertanya sampai ini? Bertanya tentang ada anggapan dari saudara-saudara kita untuk jangan mempelajari tasawuf, karena kalau belajar tasawuf itu kalau belajarnya katakanlah pagi-pagi sebelum lohor itu sudah gila. Makanya jangan dipelajari ilmu itu. Iya, mungkin tanggapannya. Saya minta tanggapannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari dulu itu nasibnya Islam itu selalu tertuduh. Kalau bahasanya Sayyid Muhammad itu gurunya guru kami, itu bilang ya memang tasawuf ini dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu nih al-muttahamul mazlum, selalu dicurigai, selalu terzolimi. Tetapi maunya Allah, wa ya'ballahu illa ayatimma nurah. Allah itu kalau sudah ingin ridho memberikan cahaya penjelasan itu tidak akan bisa ada yang meredam. Jadi Masya Allah betul itu Pak. Jadi ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pasti senang dengan tasawuf, karena itu dari Quran. Contohnya isbatu karomatil aulia. Apa sih karomah aulia itu? Contohnya muridnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Asif bin Balkha, ketika memindahkan singgasana iblis Ratu Bilqis, beliau ana atika bli qabla ayar tadda ilaika tarfuk, memindahkan sekejap mata. Itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi muridnya, umatnya Nabi Sulaiman, utul ilm, yang punya ilmu ya, Masya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, ciri khas itu tasawuf, ilmu sufi itu harus ulama, harus yang faham kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kurikulum ilmu kalam, kurikulum usuluddin, harus ngerti. Kemudian berlakulah. Terus ada buzzer netizen tentang tidak apa-apa itu Pak. Itu memang sudah sunnatullah. Namanya sunnat dari zaman Rasul itu. Ada orang yang tidak senang dengan bagaimana Rasulullah SAW itu baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Apa itu? Kurang jos. Salah itu. Bahkan Nabi dibilang dari zaman Nabi nih, I'dil ya Muhammad, kurang adil ki. Ada dari zaman Nabi. Jadi tidak apa-apa itu Pak. Kalau kita sabar saja. Termasuk ajaran tasawuf at-tahammul bil adza wal kaffu anil adza. Kita tidak nyakiti orang, kalau disakiti, difitnah, tak apa-apa. Itu urusan Allah. Kita ikhlaskan, maafkan. Wa'fu anhu wasfah. Ciri-ciri orang belajar membersihkan hati, membersihkan akhlak Nabi itu suka memaafkan. Dibilang gila, wah, Masya Allah. Gila, memang ada beberapa kisah seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Siti Jenar kalau di lokal ya Indonesia. Tapi itu makom syukur jarang sekali orang dapat makom syukur, apalagi akhir-akhir ini
jarang orang yang gila gitu, karena gila itu ada dua, ada gila baik, ada gila bagus. Kalau karena gilanya itu positif, karena ngaji, karena zikir, karena sholat, karena haji, baru-baru dia ada orang haji gila, nggak apa-apa, positif. Tapi bukan disuruh gila di tasawuf, bukan, itu efek dia tidak kuat, sebenarnya bukan, itu makom sukar namanya, mabuk saking rindunya sama Allah. Dan itu sebagian ada yang gila dalam arti kata kiasan, kata kinayah. Apa itu? Kata para ulama, zikirlah kamu sampai dianggap gila. Maksudnya dianggap gila itu kita betul-betul hanyut. Bahkan dalam hayatus sahabat itu, sahabat kalau zikir seperti pohon-pohon yang kena angin. La ilaha illallah subhanallah. Apalagi ini Asyrul Haji minal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini Nabi bilang aksiru fihi minat tahlil wat tahmid wat takbir wa fi'lil khairat. Nabi 10 akhir ini kita malam siang suruh perbanyak sedekah, zikir, tahlilan, takbiran, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu kalau kita kadang zikir hanya itu betul-betul bersama Allah, itu berduaan dengan Allah, oh lezatnya kala-kala pacaran 1000 kali. Kala-kala pengantin baru. Karena memang itu rasa hati. Jadi itu tuduhan aja itu. Kita anggap mungkin dia pinginnya kita itu betul-betul seperti orang gila. Maksudnya orang gila itu kata kiasan, bukan gila betulan. Penuh nanti rumah sakit dadi ini, bahaya. Bukan kiasan, maksudnya kita tergila-gila. Kita kan saya bilang, wih itu tergila-gila dengan MotoGP. Maksudnya tergila-gila positif aja, kita husnudon. Oh, maksudnya betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul hanyut gitu. Wallahu a'lam. Ustaz Ahmad. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Ini kami biasa pengalaman kalau kita keluar itu biasa ada apa istilahnya, maksudnya jemaah itu kita datangi, dia bilang saya sudah sholat, dia dulu saya sudah sholat, apakah itu masuk tasawuf atau bagaimana? Itu yang biasa kita dapatkan di lapangan begitu. Yeah. Jadi dia sementara perbaiki motor atau sementara duduk sambil merokok, biasanya kita aja sholat dan saya sudah sholat. Nah itu apakah itu masuk tasawuf, dan kemudian apakah itu dia tidak mempelajari syariat dulu baru ke tasawuf, maka itu hasilnya seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, ada satu ilmu yang harus kita pelajari, ilmu mani. Apakah itu masuk ilmu tentang rasa atau masuk dalam bidang tasawuf? Sekian, terima kasih. Ilmu mani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi itu tadi kita sudah pertegas tolak ukur keabsahan, kesohihan ilmu tasawuf ini langsung Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini sayyidul mutasawwifin, penghulunya orang-orang yang bersih diri, orang sufi, pimpinannya Rasulullah. Dan Rasulullah sedang tegaskan, ana atqakum billah, aku ini paling takut sama Allah di antara kalian semua sampai akhir, bahkan seluruh manusia. Wa a'lamukum bih, yang paling faham, yakin, makrifat kepada Allah saya. Rasulullah aja sholat 5 waktu. Jadi tolak ukurnya Rasulullah. Berarti itu salah faham atau belum mendalami makna tasawuf dengan yang sebenarnya, dengan memahami bagaimana hukum sholat, bagaimana pelajaran amaliyah Nabi sehari-hari. Bahkan Nabi ingin mau bakar orang yang tidak sholat di masjid, ya, saking Nabi itu sampai Nabi sakit-sakit tetap jamaah, Masya Allah. Dan itu belum sampai lah mungkin. Nah, sering dikatakan gitu, saya sudah sholat, saya sudah di Mekah. Itu bukan. Dalilnya wa aqimis sholata li dzikri. Kita itu sholatnya anak TK, saya kuliah langsung saja. Ingat sudah cukup. Oh enggak. Kalau ingat begitu, kalau guru saya bilang itu, nanti cari uang begitu juga, cukup ingat saja. Saya ingat saja. Kalau makan enggak usah suruh makan kan? Ingat saja.
kan maksudnya itu di antara fungsi sholat supaya terus ingat Allah. Sama dia cari uang, di antara supaya dapat uang kerja, berdagang, di antara. Ya jangan kita balik, sudah ada uang kok cukup, misalnya di rumah enggak usah absen di kantor. Sudah cukup. Enggak bisa, nanti enggak dapat. Dihisab di akhirat nanti. Yang kedua, ilmu mahdi enggak tahu saya itu. Saya juga baru dengar ilmu mahdi itu. Jadi kalau kita mungkin kalau kita yang lihat langsung ada orang enggak sholat, saya sudah sholat. Oh mungkin sholat duhur, kita takwil aja. Oh mungkin nanti dulu habis ke bengkel, kita husnudzon, kita doakan. Atau mungkin di rumah dia sholat. Nah mungkin ada kemungkinan. Ciri-ciri orang tasawuf, kalau untuk dirinya dia berat, kalau untuk orang lain kita banyak takwil, husnudzon. Oh mungkin belum, lemah, malu-malu dia bilang kalau belum sholat. Tapi kalau dalilnya atas nama agama, double dosanya itu. Sudah tidak sholat, pakai nama-nama tasawuf lagi ya. Tapi kalau tidak semua orang begitu kan motifnya, mungkin saya tidak enak Kak sama yang jenggot ini, sama dai-dai ini. Sudah mak sholat, sudah mi. Maksudnya gitu. Kita husnudzon sama Allah. Nah, kalau ilmu mahdi saya belum tahu itu. Ilmu apa itu, syarat. Jadi kurikulum Quran itu supaya tidak dapat ancaman Rasulullah, man ro'a fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berpendapat dengan Quran dengan logikanya, maka hendaknya dia nanti ambil satu kamar di neraka. Jadi Quran itu harus ada kurikulumnya. Yang saya tahu sudah dirumuskan Maulana Zakaria Syekhul Hadis Al-Kandahlawi itu 14 kurikulum. Nah, apa itu? Kalau mau kita jelaskan Quran, tafsirkan Quran, ambil dalil dari Quran, minimal kuasai 14 ilmu. Nah, sama kalau farmasi. Kalau kita mau jadi dokter, harus kuasai ilmu fisika, kimia, ilmu organik tubuh, semua harus dipelajari. Begitu juga Quran ini kalamullah. Syaratnya kata minimal Syekhul Hadis Maulana Zakaria 14 ilmu. Apa itu? Ilmu lughah. Kaya bahasanya harus kuat, harus jutaan bahasa kosakata harus dihafal. Nahwu sharaf, grammar, gramatika bahasa Arab. Harus belajar ilmu tafsir, harus tahu dia literasi para mufassirin, tafsir Al-Baydawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsirul Jalalain, tafsir Al-Munawi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya harus tahu ilmu usulul fiqh. Harus dia tahu metode pengambilan perumusan hukum fikih, usul fiqh. Harus dia tahu ilmu nasakh mansukh supaya dia tahu ini ayat sudah terhapus walaupun tulisannya rosmannya secara rosem masih ada di Quran. Nasakh mansukh dia harus kuasai. Harus dia kuasai ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, ilmu ma'ani, badi, mantik, ijaz, itnab, taksis, khas. Harus dia tahu ilmu asbabun nuzul, kronologi turunnya bagaimana. Sehingga kita tahu, oh ini Sodrul Islam, orang saudara hijrah sudah satu kakak, kalau bisa mewarisi. Tapi di akhir Islam dinasakh dengan kerabatan, dengan nasab keturunan. Harus tahu asbabun nuzul, harus tahu ilmu tentang hadis, harus tahu hadis kutubus sittah dan syarah-syarahnya harus dihafal. Harus juga dia tahu ilmu istiqaq, ilmu perubahan kata, karena banyak itu kata mirip-mirip tapi beda artinya. Ya ummuhum akbaruhum, amma bermakna ibu, amma bermakna mengimami, mirip-mirip itu. Ibu dan imam kosakatanya sama. Harus menguasai diantaranya ilmu mustalahul hadis, harus kita tahu ini tafsirnya, hadisnya ini hadis sahih atau dhaif atau matrud atau muttaham atau muttarib atau mursal atau maqtu atau mauquf atau marfu. Nah itu kurang lebih kalau 14 itu kita sudah kuasai, baru kita bilang ini ayatnya ini maksudnya ini ayatnya ini maksudnya ini. Kalau enggak kita tanya nih metode instan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja yang ulama-ulama, pakar-pakar, dosen-dosen, pakar-pakar filsafat syariah. Ulama-ulama kita banyak, kita bukan di Amerika, banyak ustaz, banyak habaib, kiai, Andre Gurutta. Tanya mikir sama beliau insyaallah aman. Enggak tahu saya kalau ilmu madhi itu, setahu saya fi'il madhi mudhari amr itu ilmu nahwu itu. Apa saya kurang mondok, masih belajar juga, saya masih belajar. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil. Ada yang lain? Sebelum ditutup? Cukup?
Pak Ketua? Oh, masih ada. Fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan Allah dan dengan manusia. Aku mengenal wahyu Minan nas. Sementara tasawuf itu hanya fokus dirinya untuk Allah. Ya. Jadi saya pernah ketemu tasawuf, Ya. sosok tasawuf. Jadi dia bilang begini, apa kamu percaya ada siksaan di kuburan? Ya. Ya saya percaya. Dia bilang kalau saya begini. Dia bilang, kita hidup nih, saya cubit, terasa nggak? Ya, sakarat rasa. Nah, itu karena masih bergabungnya, bersatunya nafas dengan fisik. Iya, iya. Sementara kalau orang di kuburan itu sudah lepas nafasnya, Iya. tidak terasa lagi. Coba kita cubit orang yang mati, terasa nggak? Teriak nggak? Iya. Nah, tolong dibahas tetap. Oh iya, masya Allah. Jadi tasawuf tingkat tinggi itu kan ada namanya marifat. Ya. Dan inilah Jalaluddin Rumi. Ya, Jalaluddin Arumi. Yang suka mengajarkan kita tentang hal-hal yang mungkin Ustaz lebih tahu. Iya. Maula dahulu. Menjelaskan. Iya, masya Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena waktunya terbatas, jadi ringkasan penjelasan. Nanti kita lanjut di teh di belakang atau di lewat pertemuan berikutnya. Jadi kita harus betul-betul sadari, fahami bahwa tasawuf tadi itu harus lewat kurikulum yang absah, yang otoritatif. Kenapa? Tadi itu sama seperti Ustadz Ahmad. Memang tasawuf ini urusan rasa itu tidak bisa dikurikulumkan. Maka untuk mencegah hal-hal yang overdosis, pembahasan yang ada itu pembahasan yang torikat orang Bugis itu yang ngeri. Nah, itu. Nah, untuk supaya disortir, difilter ini betul nggak ini secara Islam, secara hukum, secara Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, makanya itu ada namanya kurikulum dari para alim ulama. Tadi itu tasawuf itu bukan hal yang seperti mistik atau yang klenik-klenikan, tidak begitu. Tasawuf itu intisarinya tadi itu husnul khuluq wa ta'ah fil khaliq, kepada Allah baik, kepada manusia. Nah, nanti itu rasa, pengalaman pribadi. Kalau urusan ruh nanti itu dalam Quran sendiri sudah dipatok. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma tutihi minal ilmi illa qalilah. Urusan jiwa, soul, spirit itu sedikit saja manusia. Ada yang tahu? Sedikit. Maka Rasulullah itu jarang terlalu bahas kayak orang Indonesia memang, kalau bahas klinik-klinik, horor-horor, tasawuf, kala-kala itu geleng-geleng mungkin. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, tinggi sekali itu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi kita lihat di kitab-kitabnya itu, masya Allah, itu termasuk Thariqah Mu'tabarah. Jalaluddin Ar-Rumi, termasuk Khalwatiyah, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Mu'inuddin Al-Jushti, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kita ambil referensinya, insyaallah selamat. Termasuk pembahasan ruh itu. Memang ada khilafiyat. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ngarang kitab Ar-Ruh. Itu jelaskan semua hadis seputar ruh. Dikit, cuma 15 masail aja, 15 persoalan. Itu cerita apakah di akhirat nanti ruh dan jasadnya atau ruhnya aja zatnya, itu ternyata ada khilafiyat para ulama. Memang kalau kita di akhirat nanti itu sakit ruhnya memang. Sebagian ulama mengatakan jasad kita dimasukkan lagi ruhnya itu baru dihukum. Masya Allah. Yang jelas siksa kubur itu ada. Yang jelas kita persiapan untuk amalan-amalan supaya kubur kita terang. Nah, di situ. Nah, nanti urusan pengalaman-pengalaman rohani itu pembahasan khusus orang-orang yang hatinya bersih. Sudah ada bel. Nah, itu ringkasannya kurang lebih begitu. Dan bagaimana kita intinya bertasawuf ini, hati kita selalu ingat Allah, hati kita bersih dari buruk kepada orang, buruk kepada diri sendiri, dan kita istiqomah mengandalkan syariat
yang diajarkan Rasulullah SAW. Itulah tasawuf. Nah, di luar itu pengalaman pribadi, pengalaman ulama itu untuk tambahan aja, penyemangat. Itu pun harus dicek terus, difilter terus, dikawal, dibimbing oleh ulama. Kalau enggak bisa kemana-mana. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita di bulan Zulhijjah ini, dan insyaallah mengingatkan juga hari Tarwiyah. Betul, kita biasa puasanya ini luar biasa, puasa tertinggi termasuk bulan suci, terus bulan haji akbar lagi. Apalagi hari Tarwiyah tanggal 8 orang di Mina, hari Arafah. Kemudian sampai situ itu disunahkan kita puasa. Termasuk bagian ajaran tasawuf itu taqlilut ta'am, berlapar-lapar. Nah, sekarang lagi tren diet IF. Sebenarnya itu pelajaran tasawuf itu. Makin lapar kita, jiwa ini makin bersih, pikiran makin jernih. Ternyata didukung penelitian medis dan psikolog. Nah, orang kalau stres puasa gitu. Kita puasa sunnah itu termasuk ini, saking besarnya puasa wal fajri walayalin ashri. Allah bersumpah 10 akhir demi 10 awal bulan Zulhijjah. Rasulullah bilang puasa yang di Zulhijjah awal ini walaupun dikalah ibadah apapun tidak ada yang kalah, kecuali ada orang berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, mati, habis hartanya, habis jiwanya, dirinya, itu baru ngalangin puasa di 10 awal Zulhijjah. Bagi yang mampu tentunya. Kalau yang tidak mampu, kita puasa lugawi aja, puasa etimologi, yaitu lidah kita tahan dari mengganggu orang, dan kita kalau diganggu orang fasabrun jamil, kita sabar-sabarkan. Insyaallah kita tutup majelis mulia ini dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.